pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa kembali datang untuk menyembah Dia, memuji Dia serta mendengarkan firman-Nya. Kita bersyukur sebab Allah itu adalah Bapa kita dan Dia adalah Bapa yang baik. Kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik dalam buku pujian kita nomor 43. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat ini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan
itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang pelayanan Rasul Paulus, tetapi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bijaksanalah dalam menggunakan kesempatan. Sebab di dalam ayat kedua ini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan. Kita harus bijaksana dalam menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Sebab kita tahu bahwa tidak seterusnya akan ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, kita akan dengan arif, dengan bijaksana menggunakan kesempatan itu. Kita tahu bahwa semua orang punya kesempatan, semua orang punya waktu 24 jam satu hari. Tetapi ada orang yang mempergunakan kesempatan atau hari itu dengan baik, dengan mungkin menggunakannya dengan bekerja, melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain atau bagi keluarganya. Bahkan ada orang yang mungkin menyia-nyiakan waktu itu sia-sia begitu rupa. Tetapi kita tidak ingin kita menyia-nyiakan waktu itu, hari-hari itu. Setiap hari 24 jam itu pun dibagi dengan dua bagian, yaitu malam dan siang. Dan pada waktu malam kita harus beristirahat, dan pada waktu siang saja kita dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Saat ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, sehingga kita mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak menyesal di hari-hari yang kemudian karena kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita melakukan apa yang baik, apa yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan selalu memiliki kesempatan. Ya. Hari-hari ini kita masih sehat, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa ngomong, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan melayani Tuhan. Kita tahu bahwa kesempatan ini tidak akan selalu ada. Ada waktunya nanti bahwa kita tidak punya kesempatan lagi. Kalau kita melihat ada banyak orang yang tidak bisa lagi ngomong, orang-orang tua kalau dia ngomong pun tidak jelas lagi. Tetapi kita saat-saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, biar kita pergunakan kesempatan waktu-waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali ke dunia ini, kapan Tuhan akan menjemput kita secara pribadi. Tetapi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sebenarnya kita menggunakan kesempatan atau hidup ini? Yang pertama, jangan sia-siakan kasih karunia atau kebaikan yang Tuhan beri kepada kita. Di dalam ayat yang pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan, Rasul Paulus berkata, karena kami bekerja bersama-sama dengan Allah, maka kami mohon dengan sangat, janganlah kalian menyediakan kebaikan-kebaikan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
kita menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan beri, hidup yang masih Tuhan beri kepada kita. Kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, kita tidak menyediakan waktu yang masih Tuhan beri. Tuhan masih bermurah hati kepada kita. Kita masih menerima kebaikan Tuhan setiap hari. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bekerja. Dan biarlah kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri ini, kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kita hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita berbenah diri. Ada kesempatan bagi kita untuk kita berbenah diri, kita berubah, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah di dalam kehidupan ini kita sudah melakukan hal yang baik? Apakah di dalam kehidupan kita ini kita sudah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah menggunakan kebaikan Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu, berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya? Biarlah kita memeriksa diri kita masing-masing, baik kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan bukan saja waktu kita ada di dalam gereja, bukan saja pada waktu kita ada seperti ini, tetapi di dalam setiap hari, dalam segala aktivitas kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik di rumah tangga maupun di tengah-tengah masyarakat, itu kita buktikan sebagai pengabdian atau ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa itu sebagai ibadah kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka kita pun ingin menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Sebagai istri, apakah kita sudah menjadi istri yang baik bagi suami kita? Sebagai suami, apakah kita sudah menjadi suami yang baik bagi istri kita? Atau sebagai anak, apakah kita sudah menjadi anak yang baik bagi orang tua kita? Atau mungkin orang tua itu, apakah dia sudah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya? Selagi masih ada kesempatan, biarlah kita mengoreksi diri kita, membenahi diri kita. Kita mau berubah dengan hal-hal yang mungkin kita lakukan selama ini, yang mungkin tidak berkenan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita ingin berubah. Mungkin kata-kata kita, perbuatan kita, sikap kita selama ini tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi biarlah kita menggunakan waktu ini dengan baik. Bapak, Ibu, saya mengenal ada seorang suami. Selama dia bersama-sama dengan istrinya, dia seorang suami yang cuek, yang kurang peduli kepada istrinya. Begitu rupa sering istrinya cerita, dia suamiku itu bukan suami yang baik, dia gak peduli dengan kalaupun aku sakit, dia gak peduli. Nah, suatu saat mereka itu bersama-sama di pinggir gunung, di pinggir hutan seperti itu, menebang kayu. Mereka menebang kayu, dua keluarga, suami istri, kakak beradik ini. Mereka menebang kayu, dan pada waktu menebang kayu itu sudah terpotong seperti itu, tapi belum ambruk, masih gantung di kayu yang lain. Mereka suaminya ini, kedua suami ini dia berhenti lalu istrinya, dia di bawah pohon itu, dia mungkin mengambil ranting-ranting yang tadi sudah dipotongi oleh suaminya. Karena suaminya ini kurang bijaksana, kurang arif, tidak melihat bahwa pohon yang gantung itu tadi bisa ambruk. Nah, maka waktu istrinya di bawah pohon itu, nah lalu kayu yang gantung-gantung tadi ambruk menimpa istrinya. Lalu istrinya langsung meninggal. Nah, setelah itu suaminya ini dia menyesal akan sikapnya, perbuatannya selama ini yang tidak baik terhadap istrinya, yang mungkin cuek dan tidak peduli kepada istrinya. Memang istrinya itu sering sakit-sakitan ya. Nah, lalu suaminya mungkin hidup di dalam penyesalan begitu rupa, karena anak-anaknya belum ada yang berumah tangga, ada 5 anaknya, dan mungkin dia menyesal begitu rupa. Akhirnya si suami ini dia juga bunuh diri karena penyesalannya. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran penting bagi kita.
Di dalam hidup ini kalau kita masih punya kesempatan, berbuatlah baik kepada semua orang, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara seiman, siapapun itu, selagi masih ada kesempatan. Kita harus mengoreksi diri kita masing-masing, sebab hidup kita di dunia ini akan berakhir. Tuhan datang kembali ke dunia ini. Lalu kita akan melihat bagaimana contoh seorang yang menggunakan kesempatan dengan baik karena dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan, yaitu Nuh. Dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memberikan waktu kesempatan bagi dia untuk membuat bahtera. Waktu dia mendengar firman Tuhan, dia menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dia membuat bahtera, sehingga waktu dia membuat bahtera, sekalipun ada halangan, rintangan, ejekan, olokan, tapi dia tekun terus melakukan, menggunakan kesempatan itu dengan baik. Di dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, Nuh ini dia melakukan semua tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Dia melakukan sehingga pada waktu itu dunia dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah. Tetapi karena Nuh ini dia menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, karena dia mendapat kebaikan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga pada waktu air bah itu datang, dia sudah menyelesaikan perahu itu sehingga dia dapat menyelamatkan semua keluarganya masuk ke dalam bahtera. Masih ada kesempatan, Bapak Ibu, masih ada kesempatan kita bisa menggunakan. Mungkin masih ada saudara kita yang belum masuk ke dalam bahtera, artinya saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Apapun itu, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jangan menjadi batu sandungan. Jadi kita tidak ingin menjadi batu sandungan seperti kata Rasul Paulus ini, dalam segala hal apapun yang kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini pengakuan dari Rasul Paulus. Tetapi bagi kita semua, orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, kita tidak ingin melalui kehidupan kita ini orang lain tersandung. Artinya kita tidak menjadi teladan yang baik, bahkan kita ini tidak menjadi kesaksian bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Biarlah hidup kita ini menjadi kesaksian, menjadi suratan yang terbuka atau surat yang terbuka, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan dan sikap kita, orang lain melihat bahwa kita memang orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, jangan membuat orang tersandung. Artinya begini, kita sudah ada di dalam Tuhan, sudah keluar masuk gereja, tetapi orang melihat kehidupan kita tidak baik. Jadi untuk apa kita masuk menjadi orang Kristen kalau mereka saja yang di dalam itu sendiri tidak menjadi contoh yang baik. Jadi ini artinya menjadi batu sandungan. Kita tidak ingin menjadi batu sandungan, tetapi kita berani tampil beda di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita berani tampil beda seperti Nuh ini. Sekalipun pada waktu itu semua masyarakat, semua orang melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, tetapi Nuh dia berani tampil beda. Dia membuktikan imannya bahwa dia tetap hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tidak ingin kehidupan kita menjadi batu sandungan, tetapi kita ingin supaya melalui kehidupan kita dimanapun kita berada, kita sadar bahwa dimanapun kita berada, kita ini menjadi suratan yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang, baik kita di pasar, baik kita di rumah, dimanapun kita berada, kita tahu, oh, aku ini siapa, aku ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita menempatkan diri kita, berpadananlah dengan panggilan kita. Kita berpadanan dengan panggilan
panggilan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, dimanapun kita berada, kita bisa menempatkan diri kita sehingga kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi biarlah firman Tuhan itu bergema melalui kehidupan kita. Orang bisa melihat, menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, milikilah roh penundukan diri kepada Allah, bisa menguasai diri di dalam segala keadaan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tidak akan selalu mengalami hal-hal yang baik. Tidak semua orang senang terhadap kita, tidak semua orang membela kita. Tetapi di dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini, kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini hamba Allah. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi, kita tidak protes kepada Tuhan, tetapi kita menundukkan diri kita. Kita sabar di dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sebab kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, seperti apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus, kita mungkin tidak akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam dia melayani Tuhan. Tetapi di dalam segala hal yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang tahu kebenaran, sebagai orang yang ada di dalam Tuhan, kita selalu memiliki roh penundukan diri. Kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam segala hal yang aku hadapi dalam hidup ini, aku percaya Tuhan memiliki rencana. Beri aku kekuatan, beri aku kesabaran, sehingga Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesabaran dalam hidup ini. Dan kita juga harus berpikir seperti Yusuf berpikir, yaitu dia berkata bahwa dalam segala hal yang dia hadapi, dia tahu adalah ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi kalau kita tahu segala sesuatu yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita lebih baik lagi ke depan, maka kita akan tetap tekun, kita akan tetap sabar, kita akan tetap bisa menundukkan diri kepada Tuhan, dan kita tidak akan memberontak, tetapi kita akan tetap menundukkan diri kepada Tuhan, sehingga kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru senantiasa untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dari awal panggilan kita, dari awal Tuhan memilih kita, sampai akhirnya nanti kita terus hidup di dalam penundukan diri, hidup di dalam kerendahan hati, dan kita bisa menempatkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah. Dan juga kita bisa menggunakan kesempatan-kesempatan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada dikatakan hari ini adalah hari kesempatan di mana kita bisa mengoreksi diri kita, kita bisa berbenah diri, kita bisa melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi orang tua. Dan juga kita bisa berbenah diri bagaimana sikap kita, bagaimana pelayanan kita, penundukan diri kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Hari ini masih ada kesempatan, masih ada waktu. Mari kita mau berubah, dan jangan biarkan hidup kita ini menjadi batu sandungan, tetapi biarlah hidup kita selalu menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita, dia melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu bergema melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.